Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman nyadar nggak sih kalau uang yang teman-teman saat ini pegang itu nilainya itu semakin menurun teman-teman, atau daya belinya itu semakin menurun. Nah, contoh misalnya teman-teman jajan semangkuk bakso 2 tahun lalu itu 10.000 dan sekarang itu sudah 13.000. Nah, itu akibat dari kenaikan harga atau yang lebih dikenal biasanya dengan nama inflasi, teman-teman. Nah, jadi ketika kita mengalami inflasi, di nilai uang kita itu sejatinya itu menurun, teman-teman, atau daya belinya menurun. Nah, jadi itu yang bakal kita bahas hari ini, dan mudah-mudahan informasi ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Buat Anda yang baru berkunjung di channel kami, Catatan Daniel, kami membahas seputar investasi, seputar keuangan, bisnis, maupun pengembangan diri. Nah, jadi buat Anda yang pertama kali berkunjung, boleh nih untuk bantu kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. Nah, teman-teman, sadar atau tidak sadar, kita dihadapkan pada yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu sendiri, teman-teman, secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga yang berlaku secara umum. Nah, artinya ketika harga barang yang dulunya 10.000, tadi saya contohkan semangkuk bakso 2 tahun lalu itu 10.000, sekarang udah jadi 13.000 misalnya, artinya ada kenaikan sebesar 30% dari harga bakso itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau seandainya penghasilan yang teman-teman miliki itu gak ada peningkatan, atau katakan penghasilannya tetap. Nah, apa yang teman-teman rasakan? Tentu saja teman-teman punya terjadi penurunan daya beli terhadap semangkuk bakso itu tadi. Teman-teman bayangin BBM yang sehari-hari kita gunakan, sekarang Pertalite harganya 10.000. 2 tahun lalu itu 7.800. Nah, itu kenaikannya hampir 30% atau bahkan mendekati 32%, teman-teman. Nah, kenaikan harga ini jika tidak kita imbangi dengan kenaikan penghasilan, maka akan membuat kita otomatis dalam penurunan daya beli, atau saya menyebutnya ini auto miskin, teman-teman. Itu lebih kejam sebenarnya, itu auto miskin. Tapi analoginya itu sesimpel itu, teman-teman. Inflasi ini bisa menurunkan buying power dari uang yang kita miliki. Jadi, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Caranya kita bisa melawan inflasi itu dengan pertama, menaikkan penghasilan kita. Kalau penghasilan kita ikut naik sebesar inflasi tadi, itu sebenarnya bukan naik, itu menyesuaikan inflasi, teman-teman, belum kategori naik. Contoh, inflasi dalam 10 tahun di Indonesia itu sekitar 4% sampai 5% rata-rata, teman-teman. Bahkan ada komponen barang tertentu yang harganya naik sampai saya contohkan tadi 30% dalam 2 tahun. Bukan 10 tahun loh ya, tapi dalam 2 tahun semangkuk bakso itu bisa naik 30%. Nah, yang pertama tadi caranya naikin income Anda. Kalau income Anda naik sebesar inflasi, itu baru menyesuaikan. Artinya belum naik, teman-teman, baru menyesuaikan. Anda baru setara inflasi naiknya. Berarti Anda masih tertolong dari penurunan daya beli si uang ini tadi. Itu, teman-teman. Terus ketika Anda naik penghasilannya ini lebih besar dari inflasi, syukur Anda sudah melebihi inflasi naiknya penghasilan Anda. Nah, itu baru dikatakan penghasilan Anda naik, teman-teman. Jadi, kedua hal ini mesti Anda bedain, teman-teman. Naik sebesar inflasi apa naik di atas inflasi. Kalau sebesar inflasi itu penyesuaian, bukan naik. Teman-teman harus bisa bedain. Sekarang teman-teman harus sudah mulai melek secara finansial. Jangan terlena.
Lalu yang berikutnya, cara melawan inflasi yang kedua itu adalah dengan berinvestasi. Ingat prinsip dasar dalam personal finance itu menghasilkan, earn more, bisa mengelola. Kemarin kita sudah bahas hemat pangkal kaya, nanti teman-teman bisa lihat videonya di atas. Dan yang berikutnya adalah berinvestasi atau bisa melipat gandakan uang. Nah, itu juga cara untuk melawan inflasi. Tetapi teman-teman mesti ingat, apa instrumen investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi dari inflasi. Kalau teman-teman nabung di deposito sebesar 3% bunganya, potong pajak, maka itu menyesuaikan inflasi. Atau teman-teman investnya di emas, belepotan sih, investnya di emas, naiknya 5%, itu baru melebihi sedikit. Tetapi kalau udah bicara investasi saham yang sangat kompleks, Anda sudah mulai harus meningkatkan kapasitas Anda, meningkatkan kemampuan Anda dalam mengambil keputusan investasi. Jangan Anda terpancing dengan investasi yang returnnya tinggi, tapi itu investasi bodong, teman-teman. Udah banyak tuh yang ketipu, udah banyak tuh orang yang iming-iming, kena iming-iming palsu dari si investasi bodong. Bahkan korbannya semakin tahun semakin bertambah, dan kerugian yang ditimbulkan juga semakin meningkat. Triliunan, teman-teman. Itu akibat nggak melek dalam hal keuangan. Maunya cepat kaya, tetapi ternyata itu investasi bodong. Nah, teman-teman, itu dua cara yang sudah kita bahas untuk melawan inflasi tadi. Yang pertama, tingkatkan income Anda, bisa jadi dengan cara cari penghasilan tambahan, atau kalau Anda bisnis, naikkan juga harga produk atau jasa yang Anda jual. Kemudian yang kedua, berinvestasi. Apa cuma dua, teman-teman? Banyak caranya. Tetapi untuk saat ini kita cuma bahas dua dulu. Itu yang paling mendasar, teman-teman. Naikin income dan berinvestasi. Oke, teman-teman. Itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan bantu kami untuk subscribe dan berlangganan. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami. So, terima kasih dan salam satu frekuensi.